Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan firman Tuhan yang menjadi rema untuk saudara dan saya di pekan hidup yang baru, yang menguatkan kita, mengantar kita memasuki pekan hidup yang baru, terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Dan judul renungan kita saat ini adalah masih banyak yang harus disyukuri, masih banyak yang bisa dilakukan, masih banyak yang harus disyukuri, masih banyak yang bisa dilakukan. Sebelum kita membahas akan firman Tuhan, merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan rendah hati kami mohon, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu, patuh dan taat pada kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, subscriber yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kitab Filipi, maka sudah tentu penulis dari kitab ini adalah Rasul Paulus. Tapi yang perlu kita ketahui saudara-saudara, bahwa ketika Rasul Paulus menulis akan surat ini, dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena saat itu dia berada dalam sebuah penjara, saudara. Dan di dalam penjara yang begitu mengenaskan, Rasul Paulus tetap berfokus pada hal yang baik saja. Dia tidak berfokus pada keberadaannya, kesusahannya sebagai orang tawanan. Buktinya, dia masih bisa melakukan segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, dan menulis surat dan menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara mungkin bisa perhatikan di ayat yang ke-22a, yang intinya bahwa Paulus walaupun penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan saat itu, dia tidak berfokus pada pergumulannya. Dia tidak menaruh pikirannya pada pergumulannya. Karena masih banyak yang bisa dia syukuri di dalam pergumulannya. Masih banyak yang bisa dia lakukan sekalipun dia ada dalam pergumulan. Nah, pelajaran untuk saudara dan saya pada saat ini. Mungkin saja hari ini sampai dengan saat ini masih ada banyak persoalan dan pergumulan. Pilihannya ada pada kita. Apakah saudara dan saya mau tetap berfokus pada pergumulan tersebut, lalu tidak mau lagi bersyukur dan tidak mau lagi melakukan segala sesuatu, mager dan dibawa perasaan dengan persoalan dan pergumulan? Saudara, tidak seperti itu. Harusnya sebagai orang yang percaya, saudara dan saya tetap berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita tidak hanya berpikir pada persoalan dan pergumulan-pergumulan kita. Saya kasih contoh begini saudara. Ada seorang anak yang berusia kira-kira 12 tahun ke atas. Suatu ketika dia jatuh dari sepeda dan menyebabkan tangannya, sikutnya agak sedikit retak dan memerlukan perawatan. Setelah masih berada di ruang perawatan, di ruang IGD sebuah rumah sakit, anak ini berkata kepada papanya, "Papa, saya tidak bisa lagi menulis. Saya tidak bisa lagi naik sepeda, tangan saya retak dan nyaris patah." Lalu papanya ngomong seperti ini, "Coba kamu sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan tanpa tangan." Lalu anak itu berkata begini, "Oh iya Pak, saya masih bisa nonton. Saya masih bisa melihat matahari pagi. Saya masih bisa melihat mama dan papa. Dan satu lagi Pak, walaupun tangan saya retak atau nyaris patah, saya masih bisa bernafas." Dan masih banyak lagi. Lalu kemudian papanya berkata bahwa engkau tidak bisa melakukan apa-apa kalau engkau hanya bergumul, hanya bertumbuh pada tanganmu yang patah. Nah saudara, ilustrasi ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa tidak ada gunanya kita berpatokan, kita hidup hanya dengan pergumulan-pergumulan yang ada di pikiran dan hati kita, membuat kita tidak bisa bersyukur. Saudara, mari kita melihat pergumulan kita karena ada sesuatu yang bisa disyukuri dari pergumulan tersebut. Dan kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas suara-Mu, kebenaran firman-Mu yang kami boleh nikmati di pekan hidup yang baru saat ini. Kami tetap akan kuat. Kami tidak mau lagi berfokus pada persoalan dan pergumulan kami, baik di minggu yang lalu maupun di minggu yang akan datang.
Kami hanya berfokus pada besarnya Allah kami, besarnya Yesus yang kami miliki. Sehingga kami bisa berkata dalam pergumulan-pergumulan kami bisa berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah kami karena seringkali kami hanya fokus pada persoalan dan pergumulan kami, sehingga kami malas melakukan segala sesuatu. Kami malas melakukan langkah-langkah iman. Ampunilah kami. Bapa di sorga, berdoa untuk rumah tangga kami, berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu kami, berdoa untuk orang tua kekasih-kekasih hati kami, berdoa untuk pekerjaan dan usaha-usaha kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, berdoa untuk gereja-gerejamu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua, sehingga di dalam penyertaan-Mu kami tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dan kami Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami masuki pekan hidup yang baru dengan satu keyakinan, Tuhan tetap menjaga kami. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang sementara berduka cita Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi, mari merendah di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya, Pendeta Hendra Dores, dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Kristus mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Jangan fokus pada pergumulan, karena masih ada yang bisa disyukuri, masih ada yang bisa dilakukan. Shalom.